Wasit mafia kurang ajar. Komdis PSSI marah besar dan pecat cabut lisensi wasit Eko Saputra yang rugikan Persib Bandung tepat kemarin sore. Jadi tuntutanku usai Bojan Hodak terang-terangan sebut gini soal wasit badut itu. Simak video sampai selesai. Dasar gak tahu diri dibantu wasit aja sok-sokan. Begini pernyataan bodoh pelatih Persita Tangerang Fabio Lefundes usai bermain imbang lawan Persib kemarin sore. Bisa-bisanya dia malah ngomong gini. Temukan jawabannya di sini. Yes, doa bobotoh auto terkabul nih. Media Belanda bocorkan sosok penyerang yang bakal jadi amunisi baru Persib. Keturunan Belanda Indonesia, berinisial DZ. Wah, siapakah dia? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Mantap, ini baru striker lokal bermental kelas Eropa. Pernyataan jujur keras Dimas Derajat usai Liga 1 musim depan direncanakan pakai 11 pemain asing sekaligus. Wah, Persib auto juara Asia ini bisa-bisa. Penasaran? Ini ulasannya. Wah, kacau gak terekam televisi. Kericuhan supporter membeludak usai laga Persita versus Persib kemarin sore. Dikabarkan bus tim Persib dilempari, warung mie ayam dibakar massa. Simak kronologinya berikut ini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Wasit mafia kurang ajar. Komdis PSSI marah besar dan pecat cabut lisensi wasit Eko Saputra yang rugikan Persib Bandung tepat kemarin sore. Jadi tuntutanku usai Bojan Hodak terang-terangan sebut gini soal wasit badut itu. Simak video sampai selesai. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memilih tidak berkomentar soal kepemimpinan wasit Eko Saputra dalam laga kontra Persita Tangerang. Sejumlah keputusan sang wasit menjadi sorotan, terutama saat Persib dihukum penalti karena dianggap Zalnando melakukan pelanggaran terhadap M. Toha. Padahal dalam tayangan ulang, Zalnando terlihat hanya beradu badan bagian samping dengan M. Toha. Untuk berbicara tentang pertandingan, jika saya tidak berbicara soal wasit, maka tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Jadi lebih baik saya diam saja, ujar Bojan Hodak. Wasit Eko Saputra juga mencatatkan 2 kartu kuning untuk ofisial masing-masing tim akibat protes keras. Asisten pelatih Persib, Igor Tolic, menerima kartu kuning setelah melayangkan protes terhadap keputusan wasit. Sementara itu, pelatih Persita Fabio Lefundes diganjar kartu kuning setelah meluapkan emosinya dengan menendang bola. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena ini berakhir dengan skor imbang 2-2. Persib sempat unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Ryuji Utomo di menit kedua. Namun keunggulan itu disamakan oleh penalti Eber Besa pada menit ke-45. Di awal babak kedua, Tyrone Del Pino membawa Persib kembali unggul lewat golnya di menit ke-47. Sayangnya menjelang akhir laga, kemenangan yang sudah di depan mata harus pupus setelah Ryuji Utomo mencetak gol balasan lewat sundulan yang tak mampu dihalau kiper Persib. Menurut kamu bagaimana kinerja wasit di laga ini? Apakah Bojan Hodak pantas kecewa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dasar gak tahu diri dibantu wasit aja sok-sokan. Begini pernyataan bodoh pelatih Persita Tangerang Fabio Lefundes usai bermain imbang lawan Persib kemarin sore. Bisa-bisanya dia malah ngomong gini. Temukan jawabannya di sini. Menurutnya, tim asuhan Bojan Hodak pantas mendapat status juara karena performa mereka. Selain itu, dukungan manajemen dan supporter juga punya peran penting bagi sebuah tim untuk meraih prestasi. Pertama-tama saya mau memberi selamat pada Persib karena menjadi juara. Mereka punya tim yang bagus, pemain yang bagus, dan supporter yang bagus.
Mereka menjaga konsistensi di liga dan mereka itu memang layak, kata Fabio Lofundes dalam jumpa pers usai laga. Namun untuk laga di pekan ke-33 ini, dia menilai Persita yang lebih layak untuk menang. Saat kedua kesebelasan banyak melakukan rotasi di starting 11. Pendekar Cisadane memang lebih unggul dari jumlah peluang. Namun hanya 2 gol yang dihasilkan karena Teja Paku Alam tampil apik di bawah mistar gawang Maung Bandung. Tapi hari ini kami yang layak untuk menang meski mereka menurunkan pemain yang tidak banyak mendapat kesempatan sebelumnya. Tetapi kami juga memberikan banyak kesempatan bagi pemain muda hari ini seperti Adriano di laga ini. Kami punya banyak peluang dan Teja hari ini main luar biasa hari ini, ujarnya. Setujukah kamu dengan pendapat Fabio Lofundes? Apakah Persita memang lebih layak menang di pertandingan ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, doa bobotoh auto terkabul nih. Media Belanda bocorkan sosok penyerang yang bakal jadi amunisi baru Persib. Keturunan Belanda Indonesia. Berinisial DZ. Wah, siapakah dia? Simak penjelasan lengkapnya di sini. Sejumlah nama striker asing mulai dikaitkan dengan juara Liga 1 musim 2024/2025 Persib Bandung untuk musim depan. Teranyar, nama pemain asal Belanda disebut jadi incaran. Dilansir dari akun Instagram supporter klub Liga 2 Belanda dalam kurung Eerste Divisie V3 Venlo yakni Venlo Supporters mengabarkan kabar bahwa striker mereka, Dean Zandbergen sedang dalam incaran Persib Bandung. Rumor dari Indonesia, Dean Zandbergen berfoto bersama Persib Bandung. Menurut media olahraga Indonesia, Dean Zandbergen usia 23 tahun akan masuk radar Persib Bandung. Pemain depan V3 Venlo itu seharusnya menggantikan David da Silva pada musim 2024/2025, tulis akun Instagram @venlo_supporters. Menariknya, Dean disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek pihak ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Zandbergen memiliki akar dalam kurung keturunan Indonesia, neneknya berasal dari Depok dalam kurung Jawa Barat dan dianggap sebagai aset alami yang mungkin untuk tim nasional Indonesia. Bahkan ada spekulasi tentang peran dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjut akun Instagram @venlo_supporters. Jika direkrut Persib Bandung, Dean diproyeksikan untuk menggantikan David da Silva yang mulai rentan cedera dan Gervane Castaner yang permainannya tidak memuaskan di musim ini. Dean Zandbergen merupakan pemain berusia 23 tahun yang lahir di Zoetermeer, Belanda. Bertinggi 188 cm, Dean sering bermain di posisi striker ataupun gelandang serang. Memulai karier profesional pada musim 2020/2021 di Barendrecht U19, pemain kelahiran 5 September 2001 ini kerap berganti klub setiap musim. Sebelum bergabung dengan V3 Venlo, dirinya bermain untuk FC Dordrecht, Sparta U21, TOGB, Excelsior U21, dan Westlandia U21. Saat ini Dean memiliki kontrak hingga 30 Juni 2026 bersama V3 Venlo. Artinya jika Persib ingin merekrut pemain yang disebut memiliki darah keturunan Indonesia ini, maka harus menebus dana transfer. Merujuk situs transfermarkt.co.id, nilai pasar Dean Zandbergen saat ini di angka 3,04 miliar. Gimana menurut kamu, cocok nggak Dean Zandbergen jadi pengganti David da Silva di Persib musim depan? Apakah potensi keturunan Indonesianya juga jadi nilai tambah? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Mantap, ini baru striker lokal bermental kelas Eropa. Pernyataan jujur keras Dimas Drajat usai Liga 1 musim depan direncanakan pakai 11 pemain asing sekaligus. Wah, Persib auto juara Asia ini bisa-bisa. Penasaran? Ini ulasannya.
Penyerang Persib Bandung Dimas Drajat tidak takut untuk bersaing setelah ada wacana peningkatan kuota pemain asing musim depan menjadi 11 pemain dengan 8 dapat diturunkan bersama di awal laga. Dimas Drajat malah merasa termotivasi untuk meningkatkan performanya. PT Liga Indonesia baru sedang mempertimbangkan aturan baru di mana klub peserta Liga 1 dapat menggunakan 11 pemain asing dalam pertandingan. Aturan tersebut menyebutkan bahwa 8 pemain akan berada di lapangan, sementara 3 lainnya akan duduk di bangku cadangan dan dapat dimainkan dengan menggantikan pemain asing yang ada di lapangan. Pernyataan LIB mengenai wacana penggunaan 11 pemain asing ini memicu berbagai reaksi publik. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit juga yang menolak penerapan aturan baru ini. PT LIB telah menjelaskan bahwa rencana ini telah disesuaikan dengan peraturan yang ada di AFC. Sejak musim 2024/2025, AFC tidak lagi memberlakukan batasan jumlah pemain asing dalam kompetisi klub Asia. Klub yang berpartisipasi di AFC Champions League Elite dan II serta AFC Challenge League dapat menurunkan 11 pemain asing sekaligus. Hal ini juga terlihat dalam beberapa kompetisi di Asia, di mana banyak klub mengandalkan pemain asing. Contohnya, Johor Darul Ta'zim dan Buriram United yang tampil di AFC Champions League Elite 2024-2025 lebih sering menurunkan hanya 1 pemain lokal dalam setiap pertandingan, sementara 10 slot lainnya diisi oleh pemain asing. Dengan alasan tersebut, PT LIB ingin menerapkan wacana 11 pemain asing agar wakil-wakil Indonesia tidak hanya menjadi peserta pasif di kompetisi Asia. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut positif rencana ini karena diyakini akan meningkatkan kualitas sepak bola di Indonesia. Dia berpendapat bahwa hal ini akan mendorong pemain lokal untuk berusaha lebih keras demi mendapatkan tempat di tim. Dimas Drajat juga menyatakan bahwa dia tidak merasa keberatan dengan adanya rencana penggunaan 11 pemain asing di Liga 1. Kalau menurut kamu aturan ini akan berdampak positif atau malah menyulitkan pemain lokal seperti Dimas Drajat? Bagikan pandanganmu di kolom komentar. Wah, kacau gak terekam televisi. Kericuhan supporter membeludak usai laga Persita versus Persib kemarin sore. Dikabarkan bus tim Persib dilempari, warung mie ayam dibakar massa. Simak kronologinya berikut ini. Ketegangan tak hanya terjadi di lapangan, tapi juga membara di luar stadion. Laga sengit antara Persita Tangerang dan Persib Bandung yang berakhir imbang 2-2 di Stadion Indomilk Arena. Jumat 16/5/2025 berubah jadi kericuhan yang menghanguskan sebuah warung mie ayam di Jalan Raya Legok, Karawaci, Pagedangan. Dikabarkan bus tim Persib dilempari, warung mie ayam terbakar, diserang sekelompok supporter. Dalam sebuah video amatir yang viral di media sosial, tampak sekelompok orang membawa kayu dan menyalakan kembang api, saling menyerang di tengah malam yang semakin panas. Wah, dibakar! Terdengar suara perekam video dengan nada panik saat api melahap bangunan semi permanen yang belakangan diketahui adalah warung mie ayam milik warga. Warga sekitar memilih berlindung dari kejauhan. Mereka khawatir menjadi korban salah sasaran dalam aksi brutal tersebut. Saya cuma bisa lihat dari jauh, takut banget. Anak-anak langsung saya suruh masuk rumah, ujar salah satu warga. Informasi sementara menyebutkan bahwa pelaku pembakaran diduga berasal dari kelompok supporter tuan rumah Persita Tangerang. Aparat kepolisian yang telah bersiaga di lokasi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait jumlah korban maupun total kerugian akibat insiden tersebut. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi dan rekaman video yang tersebar di media sosial untuk mengidentifikasi pelaku kerusuhan. Kerusuhan supporter ini kembali menjadi catatan kelam dalam dunia sepak bola nasional.
Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang sportivitas dan hiburan justru diakhiri dengan tindakan anarkis yang merugikan masyarakat sekitar. Kerusuhan supporter bukan sekadar urusan bola. Ini tentang rasa aman warga, tentang batas antara fanatisme dan kekerasan. Sepak bola harus jadi pemersatu, bukan pemantik bara. Apa pendapat kamu soal insiden ini? Sampai kapan kekerasan dalam sepak bola akan terus terjadi? Yuk, suarakan opinimu di kolom komentar. Wah, kejutan besar kembali datang. Elkan Bagot akhirnya gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Apa alasan dibaliknya? Apa yang membuat Bagot akhirnya memilih untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot ternyata mengakui akan bergabung dengan pemusatan latihan atau training camp dalam kurung TC Timnas Indonesia di Bali. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berencana mengumpulkan skuad Garuda dalam TC yang akan berlangsung di Bali mulai 26 Mei 2025 mendatang. Saat ini, sejumlah pemain Timnas Indonesia abroad pun sudah berada di Indonesia seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, hingga Elkan Bagot. Kehadiran Elkan Bagot pun menarik perhatian publik karena sudah lebih dahulu berada di Bali. Suporter Garuda pun mengabadikan momen bersama Elkan Bagot termasuk pengguna akun TikTok Daivi82. Bahkan Elkan Bagot sempat mengkonfirmasi akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal ini diketahui dari kolom komentar di mana akun tersebut mengklaim sempat mengobrol banyak dengan Elkan Bagot. Pertanda akhirnya Elkan kembali ke Timnas, tulis salah satu netizen. Iya, tadi sudah ditanya, kata akun Daivi82. Netizen lainnya pun bertanya apakah Elkan Bagot mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Katanya tadi sih iya dan sudah latihan kembali, kata akun Daivi82. Sayangnya belum dikonfirmasi apakah Elkan Bagot benar-benar dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk TC di Bali. TC di Bali memang disiapkan oleh Patrick Kluivert untuk menatap 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025. Setelah itu, skuad Garuda akan menantang Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Jalan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka, termasuk dengan mempertahankan posisi 4 besar yang ditempati oleh JINZES CS di klasemen grup C. Langkah jenius, Erick Thohir serukan pemain Timnas segera TC di Bali. Apa alasan mendesaknya? Erick Thohir mengungkapkan desakan untuk segera mengadakan pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali sebelum pertandingan besar melawan Jepang dan Cina. Persiapan matang demi kemenangan menjadi kunci dan Thohir tahu betul cara mengarahkan timnas menuju sukses. Simak detail lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyerukan agar seluruh elemen Timnas Indonesia bisa segera berkumpul di Bali guna memulai persiapan yang matang jelang laga berat menghadapi Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Pemusatan latihan atau training camp dalam kurung TC ini menjadi bagian penting dari strategi persiapan Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di ajang internasional. Dalam pernyataannya, Erick menegaskan bahwa dirinya sangat berharap pelatih kepala Patrick Kluivert, staf ofisial, dan para pemain bisa menyisihkan waktu lebih awal untuk bergabung dalam TC di Bali.
Meski tidak memaksa, Erik menekankan pentingnya kehadiran lebih cepat demi menciptakan kekompakan dan kesiapan yang maksimal. Saya memohon kepada Patrick Kluivert, seluruh ofisial, dan bahkan para pemain juga jika mereka bisa datang lebih cepat ke Bali untuk mempersiapkan diri. Namun itu kembali lagi ke keputusan mereka, ucap Erick Thohir kepada media. Menariknya, sejumlah nama pemain timnas Indonesia sudah terlihat lebih dulu berada di Bali. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Elkan Bagot. Ketiganya terciduk berada di Pulau Dewata lebih awal, meski hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi apakah kedatangan mereka memang untuk mengikuti TC atau memiliki urusan pribadi. Kehadiran ketiga pemain ini tentu menjadi sorotan publik dan media. Marcelino yang baru saja bergabung dengan klub barunya di Inggris, serta Elkan Bagot yang sempat tak dipanggil di agenda sebelumnya menjadi dua nama yang paling mencuri perhatian. Sementara itu Asnawi yang dikenal sebagai salah satu pemain paling disiplin di skuad Garuda juga terlihat sudah berada di Bali. Tidak hanya itu, kabar terbaru menyebutkan bahwa Ivar Jenner saat ini sedang dalam perjalanan menuju Bali. Jika benar, maka itu menjadi sinyal positif bahwa para pemain merespons harapan dari ketum PSSI untuk berkumpul lebih awal. Pertandingan menghadapi Cina dan Jepang diprediksi akan menjadi laga yang sangat menantang. Kedua tim dikenal sebagai kekuatan besar di Asia dan untuk bisa bersaing, timnas Indonesia perlu tampil dengan performa terbaiknya. Itulah sebabnya Erick Thohir begitu menekankan pentingnya persiapan yang tidak hanya matang, tapi juga dilakukan sejak dini. Erik yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN dikenal sebagai sosok yang ingin membawa perubahan besar di sepak bola Indonesia. Salah satu upaya konkretnya adalah memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki waktu persiapan yang cukup sebelum menjalani laga internasional. Publik sepak bola Indonesia tentu berharap para pemain yang lain segera menyusul ke Bali dan memulai latihan bersama. Supporter Garuda memiliki harapan besar bahwa timnas Indonesia bisa tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan sengit terhadap dua lawan tangguh tersebut. Jika semua pemain inti dan pelapis bisa hadir dan berlatih bersama lebih awal, maka kemungkinan terbentuknya chemistry dan strategi yang solid akan jauh lebih besar. Apalagi ini juga menjadi kesempatan pertama bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan kualitasnya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Dengan semangat baru, harapan tinggi, dan persiapan lebih awal, timnas Indonesia diharapkan bisa mengukir prestasi yang membanggakan dalam laga-laga mendatang.